Misalnya kita akan mencari turunan fungsi implisit yang berbentuk X kuadrat dikurangi 3X kuadrat Y ditambah 5XY kuadrat dikurangi 7X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita mau mencari turunan Y terhadap X di sini. Seperti yang rekan-rekan simak di Open Learning, maka fungsi ini dia fungsi implisit dan kita misalkan dulu misalnya namanya F begini ya. Jadi kita misalkan, kita definisikan begitu. Fxy adalah fungsi yang dimaksud di sini. Jadi X kuadrat min 3XY kuadrat Y ditambah 5XY kuadrat dikurangi 7X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, menurut definisi turunan total, kita punya sebenarnya turunan total di sini adalah dou F terhadap X dx ditambah dou F terhadap Y dy sama dengan 0 di sini, sehingga jika rekan-rekan mencari dy per dx, nah maka sebenarnya kita dapat memodifikasi bentuk yang di sini sehingga diperoleh menjadi dy per dx, berarti min dari dou F per dou X dibagi dengan dou F per dou Y di sini. Nah, sehingga dari hasil ini rekan-rekan substitusi ke dalam soal ini kita cari turunan F terhadap Y dan terhadap X-nya ya. Jadi yang terhadap X di sini berarti menjadi 2X, kemudian dikurangi dengan 6XY ditambah dengan 5Y kuadrat dikurang 7. Kemudian turunan F terhadap Y di sini diberikan oleh min 3X kuadrat ditambah berapa jadinya? 5XY kuadrat berarti 10XY ditambah dengan 1 begini. Atau jika ini mau kita rapikan, bisa kita tulis ini dalam bentuk menjadi 2X min 6XY ditambah 5Y kuadrat min 7 dibagi dengan, nah ini negatifnya kita lebur dengan yang di bawah menjadi 3X kuadrat min 10XY dikurang dengan 1. Nah, ini adalah hasil dari dy dibagi dengan dx di sini. Misalnya sekarang kita akan mencari turunan parsial suatu fungsi implisit. Di sini adalah fungsi implisit dengan 3 berubah. Ada X, ada Y, ada Z. Soalnya diberikan seperti tampak pada layar. Nah, kita akan mencari turunan X terhadap Y, kemudian juga turunan parsial Y terhadap Z. Nah, untuk mencari ini, rekan-rekan bisa mendefinisikan dulu soal tersebut. Misalnya kita namakan soal itu persamaannya, fungsi implisitnya menjadi F begini ya. Jadi taruhlah kita definisikan F dengan 3 berubah ya. Fx dz ini adalah soal yang dimaksud ya. X kuadrat min 2xy ditambah 3xz min 4x y kuadrat ya. Kemudian karena kita ingin mencari turunan X terhadap Y, maka dengan rumus diferensial total bisa rekan-rekan peroleh di sini nanti menjadi df turunan total F di sini diberikan oleh Fx dx kemudian ditambah dengan Fy dy ditambah dengan Fz dz ini sama dengan 0, sehingga jika rekan-rekan ingin mencari turunan X di sini terhadap Y, maka bisa kita peroleh di sini Fx dx ini adalah min Fy dy dikurangi Fz dz. Nah, dengan demikian
ini bisa rekan-rekan peroleh menjadi min Fy per Fx dy, di sini Fz per Fx dz. Nah, jadi terlihat di sini ini adalah turunan parsial X yang terhadap Y, seperti yang ditanyakan. Nah, yang di sini adalah turunan parsial X, di sini adalah terhadap Z di sini. Jadi yang di sini rekan-rekan peroleh di sini adalah do X yang terhadap Y. Nah, yang di sini adalah do X tapi terhadap Z di sini. Jadi bisa rekan-rekan peroleh hasilnya di sini nanti do X terhadap Y turunannya ini adalah min dari Fy per Fx di sini. Jadi turunan terhadap Y bisa rekan-rekan hitung turunannya dari soal yang dimaksud di atas sini tadi, berarti min dari, nah terhadap Y kita lihat turunan fungsi F terhadap variabel Y di sini. Berarti variabel X dan Z-nya kita pandang konstan dulu ya. Di sini berarti terhadap Y di sini menjadi tinggal 2 min ya. Menjadi min 2X min 4Z kuadrat. Kemudian terhadap Y berarti 6Z. Sudah ya. Nah begini. Kemudian terhadap X yang di bawah berarti 2X min 2Y plus 3Z di sana. Kemudian terhadap X ini berarti min 10XZ. Kemudian ditambah dengan 7. Nah, kemudian bentuk ini bisa rekan-rekan sedikit bisa kita rapikan di sini menjadi 2X plus 4Z kuadrat min 6Z dibagi dengan 2X min 2Y plus 3Z min 10XZ ditambah dengan 7. Nah, kemudian jika rekan-rekan sekarang ingin mencari turunan Y terhadap Z misalnya seperti yang ada di soal, maka dengan cara yang analog untuk memperoleh rumusnya seperti ini tadi, berarti nanti rekan-rekan akan peroleh Z-nya dipertahankan ya, berarti nanti min dari turunan parsial F terhadap Z dibagi dengan turunan parsial F terhadap Y di sini. Nanti bisa rekan-rekan hitung hasilnya di sana. Sekarang ada dua buah fungsi masing-masing dengan 3 peubah. Nah, kita diminta mencari turunan parsial secara simultan begitu ya. Jadi dipengaruhi oleh fungsi F juga dipengaruhi oleh fungsi G. Misalnya kita akan mencari turunan X terhadap Z, kemudian juga turunan parsial Y terhadap X. Nah, rekan-rekan bisa menyelesaikan ini itu dengan bantuan atau analog seperti rekan-rekan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel di sana. Jadi misalnya di sini kita akan mencari turunan X terhadap Z. Nah, berarti nanti rekan-rekan bentuk dulu di sini masing-masing ini bisa kita cari turunan totalnya ya. Fungsi F turunan totalnya diberikan oleh Fx dx ditambah dengan Fy, ini turunan parsial terhadap Y begini ya, dy, kemudian di sini ditambah Fz dz begitu. Kemudian ini bentuknya langsung saja saya ubah di sini menjadi min Fz dz begini. Kemudian demikian pula yang G ini menjadi Gx dx ditambah Gy dy. Nah, seharusnya ditambah Gz dz ini saya tulis langsung menjadi dikurangi dengan Gz dz di sana. Nah, sehingga ini akan menjadi suatu persamaan linier dua variabel di sana. Variabelnya di sini adalah X, ada juga terhadap Y di sini. Jadi, kita akan menggunakan metode determinan itu ya.
determinan matriks di sana untuk mencari solusi dari SPL 2 variabel ini. Misalnya, rekan-rekan akan mencari dx, maka dx ini diberikan oleh di sini determinan koefisien masing-masing ya, fx, fy, gx, gy. Kemudian yang di sini berarti karena terhadap x, maka variabel koefisien-koefisien dari x ini kita ubah menjadi fz dz. Di sini min gz dz. Kemudian di sini tetap ya fy gy di sini. Nah, kemudian dengan sifat determinan maka yang di sini nah ini bisa kita kita keluarkan dengan sifat determinan itu ya. Ini menjadi min, ini menjadi yang di sini tetap. Nah, di sini nanti kemudian dz-nya yang ini juga kita keluarkan di sini. Jadi yang tersisa di sini tinggal fz, di sini gz, di sini fy, di sini gy, di sini tetap fx, gx, fy, gy. Nanti jika rekan-rekan ingin memeriksa lebih lanjut sifat determinan ini mungkin bisa sambil dicek di buku mata kuliah aljabar linier ya atau aljabar matrik terkait sifat-sifat determinan seperti ini. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa mencari jadi turunan x terhadap z ini nanti dipengaruhi oleh yang di sini. Ini adalah turunan x terhadap z di sini. Nah, demikian pula misalnya jika rekan-rekan akan mencari turunan y terhadap x seperti yang di soal, maka nanti jadi jika rekan-rekan akan menyelesaikan soal tadi, rekan-rekan nanti tinggal mensubstitusinya ke dalam rumus yang di sini untuk mencari turunan x terhadap z-nya. Nah, kita lihat lagi soalnya tadi apa ya? X min x, oh ini x ya, bukan min ya, ini plus begini ya, x kuadrat plus xy min z, jadi x kuadrat plus xy min z. Jadi rekan-rekan peroleh di sini untuk mencari do x per do z, atau kita tulis soalnya lagi dulu aja ya, biar tidak lupa di sini fx-nya ini adalah fungsi dua peubah ya, tadi x kuadrat plus xy min z sama dengan 0, kemudian g-nya juga fungsi 3 peubah di sini ya. Fungsi 3 peubah xz dikurangi 2y ditambah dengan z sama dengan 0 di sini. Nah, jadi jika rekan-rekan ingin mencari do x per do z, nah di sini sudah ada rumusnya tadi, berarti rekan-rekan harus mencari ini ya, min dari di sini menjadi begini. Nah, ini harus kita lihat satu persatu di sini. Pertama fz, jadi kita cari turunan f terhadap z di sini min 1 ya. Kemudian fy di sini turunan f terhadap y berarti x. Kemudian gz turunan terhadap z berarti x ditambah dengan 1. Kemudian di sini turunan terhadap y berarti min 2. Nah, kemudian dibagi dengan determinannya koefisien-koefisien yang ada di ruas kanan tadi ya, fx, fy, gx, gy. Berarti fx-nya di sini adalah 2x ditambah y. Kemudian fy-nya terhadap y berarti sama di sini x, kemudian g terhadap x berarti di sini z. Kemudian yang di sini sama ya, min 2. Nah, ini kita selesaikan determinannya. Nah, untuk menghitung determinan itu AD min BC itu ya, berarti di sini 2 dikurangi x, x ditambah dengan 1, yang di sini min 2, 2x plus y min xz di sini. Sehingga jika ini kita selesaikan akan menjadi min dari 2
min X kuadrat min X, yang di sini menjadi min 4X, kemudian min 2Y min XZ. Atau jika rekan-rekan buat ke dalam bentuk yang lebih sederhana begitu, ini menjadi 2 min X kuadrat dibagi dengan sini 4X plus 2Y ditambah XZ. Nah, ini adalah hasil yang diminta dari turunan parsial tersebut. Nah, dengan cara yang analog, jika misalnya rekan-rekan di sini diminta mencari, tadi soalnya ada dua ya, yang sekarang misalnya di do Y per do X atau turunan parsial Y terhadap X, maka di sini sekarang bisa rekan-rekan cari sama seperti yang ini ya, sama seperti yang di sini tadi, kita mau mencari Y terhadap X sekarang, berarti di sini mencari Y terhadap X. Maka di sini rekan-rekan bisa bentuk fungsinya tadi menjadi di sini FY dy ditambah FZ dz di sini menjadi min Fx dx. Kemudian GY dy ditambah GZ dz ini menjadi min Gx dx di sini. Nah, sehingga jika rekan-rekan ingin mencari yang di sini turunan Y terhadap X di sini nanti, maka bisa rekan-rekan peroleh dy ini adalah, untuk mencari dy kita pakai rumus itu ya, determinan di sini menjadi Fy, Fz, di sini Gy, Gz, maka di sini menjadi Fx, kita pakai langsung saja yang di sini bisa rekan-rekan peroleh dengan rumus apa tadi? Dengan sifat-sifat determinan, maka di sini dy ini adalah min, di sini menjadi dx ya. Jadi min dan dx-nya langsung kita keluarkan, di sini menjadi Fx Gx, di sini menjadi Fz Gz. Nah, dengan demikian ini adalah untuk mencari do Y terhadap do X di sana. Kemudian untuk menghitungnya nanti dengan cara yang sama rekan-rekan harus mencari nilai dari masing-masing di sini Fx, Fz, kemudian Gx, Gz, kemudian dicari determinannya. Jadi matriksnya ini harus dicari satu determinannya dulu, demikian pula dengan determinan matriks yang ada dalam penyebutnya. Nah, kemudian nanti akan diperoleh nilai dari turunan turunan Y terhadap X-nya di sana. Kemudian untuk mempermudah penamaan, maka kita akan kenal satu notasi baru, namanya di sini notasi Jacobi. Ini untuk menghitung atau untuk menyatakan determinan matriks yang rekan-rekan gunakan untuk menghitung fungsi implisit ini tadi. Jadi misalnya di sini rekan-rekan punya di sini ya ada determinan dari misalnya di sini Fy, kemudian turunan terhadap Z, di sini G-nya terhadap Y, G-nya terhadap Z. Nah, ini menurut notasi Jacobi, ini rekan-rekan bisa tuliskan menjadi do dari F, G fungsinya. Nah, kemudian di sini adalah variabel bebasnya. Jadi di sini Y, Z begini. Nah, ini adalah notasi Jacobinya. Biasanya J begini. J sama dengan yang di sini. Nah, demikian pula dengan determinan-determinan yang lain. Jadi misalnya ini, maka rekan-rekan bisa tulis notasi Jacobinya menjadi fungsinya adalah F dengan G, yang ini tadi. Kemudian di sini turunan variabel bebasnya adalah X dengan Z begini. Nah, ini adalah simbol notasi Jacobi. Demikian pula dengan determinan-determinan yang ada di atas tadi bisa rekan-rekan simbolkan dengan notasi Jacobi. Sekarang kita akan mencari turunan fungsi, ini fungsinya
dua buah fungsi masing-masing dengan 4 peubah. Kemudian misalnya di sini rekan-rekan diminta mencari turunan Y terhadap X. Jadi parsial Y terhadap X di sana ada dua fungsi masing-masing 4 peubah. Nah, idenya analog dengan yang sebelumnya tadi, rekan-rekan menyelesaikan dua fungsi dengan 3 peubah. Jadi di sini akan coba kita selesaikan dengan itu ya, sistem persamaan linear dua variabel, kemudian coba kita selesaikan dengan metode determinan matriks di sana. Nah, untuk mencari turunan Y terhadap X, berarti di sini rekan-rekan hitung turunan total masing-masing. Di sini kita jadikan langsung di sini ya, turunan totalnya F itu menjadi turunan X, Fx dx ditambah Fy dy, kemudian harusnya ditambah Fu du begini, kemudian ini saya bentuk biar lebih apa nanti tidak memakan banyak waktu dan banyak tempat. Di sini menjadi Fu du, kemudian di sini Fv dv. Demikian pula dengan yang G, Gx dx ditambah Gy dy, di sini min Gu du dikurangi dengan Gv dv di sini. Nah, jadi ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya di sini bisa rekan-rekan lihat ini adalah dx dan dy. Jadi jika di sini diminta mencari turunan parsial y, maka kita akan coba mencari dy sekarang. dy terhadap v, di sini karena do y per do v di sini, maka kita akan mencari dy. Nah, di sini bisa rekan-rekan selesaikan menjadi dengan rumus apa namanya, determinan matriks itu ya. Ini menjadi matriks dari masing-masing koefisien dari yang ada di ruas kiri ya. Di sini menjadi Fx, Gx, jadi koefisien dari yang di sini. Kemudian di sini menjadi Fy, Gy. Nah, sementara yang di sini karena kita mau mencari dy, berarti di sini Fx-nya tetap, Gx-nya tetap. Nah, bagian dy kita gantikan dengan yang di sini ya. Ini menjadi min Fu du dikurangi Fv dv, di sini min Gu du min Gv dv di sini. Nah, kemudian dengan sifat yang ada dalam determinan matriks, bagian yang di sebelah sini nanti bisa rekan-rekan modifikasi ya dengan sifat-sifat matriks. Du-nya kita sendirikan, kemudian yang dv nanti yang memuat V bisa kita sendirikan. Ini menjadi min yang untuk U dulu ya di sini. Ini menjadi Fx, di sini Fu, di sini Gx, di sini Gu, du. Ini yang di sini dan du-nya ini bisa kita keluarkan. Nah, di sini penyebutnya tetap ya. Fx, Gx, Fy, Gy di sini. Dikurangi dengan, nah sekarang yang punyanya V di sini min dari Fx, Gx-nya tetap di sini, Fv, Gv di sini. Ini kemudian di sini kita namai Fx, Gx karena penyebutnya tetap, Fy, Gy di sini, dv. Nah, jadi jika rekan-rekan di sini ingin mencari turunan Y terhadap apa tadi? Terhadap V, nah maka rekan-rekan menghitung dengan rumus ini nanti yang di sini. Nah, ini adalah turunan Y karena di sini dy terhadap V. Nah, sementara yang di ruas di sini karena di sini terhadap U berarti ini adalah turunan Y terhadap U. Nah, nanti dengan rumus yang rekan-rekan peroleh ini, rekan-rekan bisa menghitung Fx, Fv, Gx, Gv, kemudian Fx, Fy, Gx, Gy disubstitusi dan dapat ditemukan nilai dari Y per do V-nya di sana. Di sini kita tulis dulu apa soalnya lagi ya biar nanti nggak bingung. Tadi F itu adalah fungsi dari X kuadrat plus 3Y min Z kuadrat ditambah dengan V begini ya, ditambah
dengan V, kemudian ini bukan Z ya, tadi di sini adalah U kuadrat ya, U kuadrat. Kemudian G-nya di soal tadi, Y kuadrat min X min 2U kuadrat ditambah dengan V. Nah, ini soalnya tadi. Nah, kemudian soal ini rekan-rekan cari dengan rumus yang di sini tadi. Berarti nanti untuk mencari do Y per do V ini adalah min dari di sini menjadi rumusnya ini tadi Fx, kemudian Fv ya, di sini Fx, Fv, Gx, Gv. Nah, di sini menjadi Fx, Fy, Gx, Gy. Di sini sesuai rumus yang rekan-rekan peroleh di sini tadi. Nah, kemudian di sini tinggal kita hitung determinan ya. Ini min dari, kita hitung satu per satu. Turunan dari X ya, berarti di sini 2X turunan dari G terhadap V sekarang menjadi 1. G terhadap X di sini min 1, terhadap V di sini 1 ya. Kemudian Fx-nya di sini 2X, Gx-nya min 1, terhadap Y-nya 3. Di sini terhadap Y-nya 2Y begini. Nah, jadi ini menjadi, jika kita hitung menjadi 2X plus 1 determinannya. Kemudian determinannya di sini menjadi 4XY ditambah dengan 3. Nah, ini adalah hasil dari do Y terhadap do V dari soal yang ada di sini tadi. Nah, untuk mencari do Y terhadap U, rekan-rekan bisa pakai rumus yang ini. Atau untuk mencari misalnya do X terhadap U atau terhadap V, maka nanti dari yang di sini rekan-rekan tidak mencari DY ya, untuk mencari do X terhadap do U atau do X terhadap do V, maka rekan-rekan bentuk di sini adalah dx-nya, nanti dicari dulu. Berapa baru nanti ditemukan rumus do X per do U dan do X terhadap do V-nya di sana. Kasus selanjutnya, jika rekan-rekan punya fungsi, ada 3 fungsi, masing-masing dengan 5 peubah bebas, ada X, Y, Z, U, dan V di sana, maka kita juga bisa mencari turunan parsial, misalnya X terhadap V di sana ya, kita akan coba selesaikan ini, dan ini akan analog juga dengan menyelesaikan sistem persamaan linier seperti yang di depan tadi. Namun untuk kasus ini nanti karena di sini ada 3 fungsi, maka kita juga akan punya fungsi linier, sistem persamaan linier nanti 3 variabel di sana ya. Jadi pertama di sini rekan-rekan cari turunannya dulu juga. Kita punya Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz. Nah, ini harusnya plus Fu du begini ya. Ini kita pindah, kita bawa ke ruas sebelah kanan. Ini menjadi min dari Fu du min Fv dv. Kemudian Gx-nya juga demikian. Kemudian untuk H juga demikian. Nah, jadi kita punya di sini sistem persamaan linier 3 variabel. Karena kita akan mencari turunan X terhadap V, berarti kita mencari dx di sini. Maka kita gunakan sama ya, determinan matriks di sini. Dx-nya di sini bisa kita cari dengan ini yang di sini menjadi Fx, Fy, Fz ya. Di sini adalah koefisien dari yang di sini, konstanta yang ada di ruas kiri di sini ya. Ini menjadi Fy, G ya. Gx, Gx,
GY, GZ. Di sini HX, HY, HZ. Nah, kemudian karena kita akan mencari turunan apa tadi? X ya. Turunan X terhadap V, berarti bagian DX-nya di sini ini kita gantikan atau kita substitusi dengan yang ada di ruas kanan ya, seperti rumus menyelesaikan apa namanya? Sistem persamaan linear dengan determinan matriks itu ya. Di sini menjadi bagian X-nya kita ganti ya, min FUDU, di sini min GUDU, min GVDV, ini min FVDV, di sini min HUDU, min HVDV. Kemudian yang kolom kedua di sini tetap nanti, di sini tetap FY, GY, HY, di sini tetap FZ, GZ ya, GZ, dan juga di sini HZ begini. Nah, ini adalah matriknya. Nah, kemudian dengan sifat yang sama dengan yang di depan tadi ya, kita punya sifat dari determinan matriks. Nanti di sini bisa rekan-rekan hitung, kita mencari terhadap U dan terhadap V ini bisa kita pisahkan di sini menjadi min dari, nggak muat nanti ya, di sini menjadi min dari begini menjadi DU yang di sini ini DU, kemudian dikurangi yang DV-nya ya, dikurangi nanti di sini yang DV. Nah, penyebutnya ini pasti sama terus ya, FX, FY, FZ. Di sini GX, GY, GZ. Kemudian di sini HX, HY, HZ. Di sini H terhadap Z. Di sini juga demikian. FX, FY, FZ. Karena ini dari penyebut ini tadi ya, dia tidak berubah ya. Jika kita gunakan sifat determinan, bisa kita pisah begini. HX, HY, HZ. Nah, kemudian bagian penyebut tinggal kita sesuaikan ya. Yang U berarti di sini rekan-rekan punya. Nah, di sini menjadi FU, GU, HU. Di sini tetap ya, FY ini tadi tetap, dan FZ-nya. GY, HY, FZ, GZ, HZ. Demikian pula yang di sini berarti menjadi FV, di sini menjadi GV, di sini menjadi HV. Di sini tetap ya FY, FZ, HY, HY, HZ. Di sini kok H sih? Tadi G ya harusnya ya. Di sini GY, GZ, di sini HY, HZ di sini. Nah, jadi rumus ini, nah kita punya sekarang matriksnya 3 kali 3 ya. Nah, determinan matriks ini dibagi min yang ini, min dari determinan yang di atas dikurangi matriks yang di bawah, ini adalah turunan X terhadap U di sini, U, DU. Nah, yang ini, nah terhadap DV, berarti di sini turunan X terhadap V, karena kita tadi mencarinya di sini adalah DX tadi. DX di sini. Nah, jadi di sini do X terhadap U, kemudian do X terhadap V. Nah, jika rekan-rekan diminta misalnya menyelesaikan ada 3 fungsi masing-masing dengan 5 peubah, maka nanti bisa rekan-rekan coba selesaikan di sini. Misalnya sekarang kita diminta menyelesaikan ini ya, turunan X terhadap V di suatu titik. Ini titiknya sudah ada keterangannya, X-nya nilainya berapa, Y, Z, U, dan V-nya berapa. Dari 3 buah fungsi, di sini fungsinya ada 3. Nah, masing-masing itu 5 peubah. Peubah bebasnya X, Y, Z, U, dan V. Nah, langkah pertama, karena di soal tersebut belum didefinisikan fungsinya, maka rekan-rekan bisa menulis seperti ini ya. Kita misalkan mana yang F, mana yang G, dan mana yang H di sana. Kemudian dengan rumus untuk mencari turunan parsial X terhadap V, rekan-rekan bisa dapatkan, atau jika rekan-rekan nanti biar
tidak salah dalam menentukan rumusnya ya. Maka rekan-rekan bisa tulis dulu atau rekan-rekan mirip langkah yang di depan ini tadi ya. Nah, yang di sini tadi. Di sini tadi bisa ditulis dulu bagian ini biar rekan-rekan mudah dalam mendapatkan rumusnya, atau kalau rekan-rekan mau menulis secara langsung bisa juga. Di sini karena yang ditanyakan adalah do X terhadap V, berarti rekan-rekan harus mencari dx di sini. Nah, dx berarti karena terhadap V ya, berarti nanti koefisien-koefisien yang bersesuaian dengan X bisa kita ganti dengan V. Di sini akan jadi min dari, nah yang di bawah kan dia entry-entry-nya itu bersesuaian dengan ini tadi ya, Fx, Fy, Fz tadi. Di sini Gx, Gy, Gz, di sini Hx, Hy, Hz. Berarti yang di sini bagian yang X begini kita gantikan dengan V ya, karena kita mencari turunan terhadap V dengan rumus determinan tadi bisa rekan-rekan dapatkan nanti di sini menjadi, ini berarti langsung ya, kalau sudah kita tentukan langsung ini menjadi do X terhadap V-nya, terhadap V, turunan terhadap V. Begini menjadi di sini Fv ya, Fv, Gv, Hv. Nah, ini nilainya tetap yang di sini Fy, Fz, Gy, Gz, Hy, Hz di sini. Kemudian kita hitung satu persatu. Fv berarti turunan terhadap V-nya ya. Berarti yang ini ya, terhadap V berarti menjadi turunannya cos apa? Min sin ya. Berarti menjadi Y, U-nya tetap, kemudian cos UV. Kemudian F terhadap Y berarti min cos UV, kemudian F terhadap Z berarti 2Z. Kemudian G terhadap V berarti min U cos ya. Min U cos V terhadap Y berarti 2Y terhadap Z berarti 2. Kemudian H terhadap V berarti min sin U-nya tetap. Kemudian turunan cos V-nya menjadi sin V ya, berarti plus sin V. Kemudian terhadap Y ini X, terhadap Z di sini 1 nilainya. Kemudian yang ada di penyebut, yang ini tetap ya, pasti min cos UV 2Z, 2Y, 2 X, kemudian 1. Nah, sekarang F terhadap X di sini 2X, G terhadap X, 2X, H terhadap X menjadi Y di sana. Nah, kemudian kita substitusi titiknya di sini, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, U-nya pi per 2, dan V-nya 0. Nah, kemudian ini kita substitusi nilainya masing-masing dalam determinan di sini. Pada titik yang diberikan pada soal di sana, pada X sama dengan 1, Y 1, Z-nya 0, U-nya tadi pi per 2 ya. Kemudian V-nya 0, maka kita peroleh disubstitusi ya. Nilai dari do X terhadap V di sini bisa kita peroleh menjadi do X terhadap V ya. Di sini min dari, nah kita substitusi nilainya sekarang apa tadi, Y U cos UV, berarti Y-nya 1, U-nya pi per 2 ya. Berarti di sini V-nya 0, berarti tinggal di sini pi per 2 cos 0 itu 1 ya. Kemudian min cos UV berarti min cos 0 berarti min 1, kemudian 2Z berarti 0, kemudian min U cos V berarti pi per 2 ya. Pi per 2, kemudian 2Y berarti 2, di sini tetap 2, kemudian sin U sin V di sini disubstitusi menjadi sin U, sin pi per 2-nya
1 ya, kemudian sin nolnya di sini 0 ya, kemudian X-nya 1, kemudian di sini 1. Nah, kemudian yang penyebutnya yang di sini tetap ya, min 1, 0, kemudian 2Y-nya berarti 2, di sini 2 ya. Di sini 2, X-nya 1, kemudian di sini tetap 1. Nah, tinggal yang di sini Fx, Fy, Fx, Gx, Hx-nya ya, berarti 2x, berarti 2, 2x2, kemudian Y di sini berarti 1, begini ya. Nah, jadi bisa rekan-rekan peroleh di sini, nah, dicek sekilas ini tadi ya, dari benar ya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Oh, ini ya. Oh, di sini kita salah menulis soalnya ya. Ini tadi ya, ini harusnya 2Z kuadrat ya. Berarti turunan yang terhadap Z-nya kita harus hati-hati. Oh, ada yang salah. Oh, ini menjadi 4Z ya. Yang di sini harusnya 4Z ya. 4Z. Berarti tadi masuk ke sini juga ini harusnya 0 ya. Di sini berarti di sini juga salah ya. Ini harusnya 0, di sini 0. Jadi sekarang kita cari determinannya ya. Atau kita cek dulu ada yang salah lagi nggak dulu. Ini rekan-rekan harus hati-hati ketika menghitung seperti ini ya. Jadi ada salah tulis juga ya. X kuadrat kita sesuaikan dulu F-nya di sini ya. Apakah F-nya di sini sudah sama dengan V semua? XY min sin U cos V ini benar ya. Kemudian Z-nya sudah benar. Turunannya coba kita cek sekali lagi ya. Mungkin ada yang kelewatan juga tadi. F terhadap V benar ya. F-nya terhadap V. Oh, ini belum kita turunkan ya. Cos di sini harusnya sin ya. Nah, ini kita coba. Di sini berarti apa? Di sini harusnya adalah YU ya. YU kemudian turunannya cos sin ya. Sin UV-nya tetap begini. Kemudian dari sini ini yang di bawah juga, oh ini juga sin ya. Cos UV, UV begini. Ada lagi yang salah. Mungkin sudah ya, berarti tadi yang di depan, ini kita juga harus hati-hati nilainya, karena dia, ini sepertinya jadi, nah ini kita sesuaikan sekarang YU, Y-nya 1, U-nya pi per 2 ya, sin-nya, oh kena sin V 0, berarti di sini 0, kemudian min U cos UV, min U, berarti min pi per 2 cos 0, tetap ya, berarti di sini min pi per 2 di sini. Ada lagi mungkin kita cek yang turunan berapa, G-nya benar ya, GY, HY sudah sesuai, kemudian FY, GY, HY, FZ, GZ, HZ. Ya, saya kira sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita cari determinannya. Jangan lupa rekan-rekan bisa memeriksa kembali atau mengecek gitu ya di buku aljabar linier atau mungkin di mata kuliah dulu aljabar matriks ya. Bagaimana mencari determinan matriks berukuran 3 kali 3. Nah, ini karena kebetulan di sini ini sepertinya akan mudah dihitung ya karena di sini ada satu kolom yang bernilai nolnya udah 2 kali, di sini 0, 01, 001 ini bisa kita pegang untuk mencari determinannya ya. Berarti nanti plus min plus ya. Jadi di sini minnya tetap ini menjadi plus 1 dikali dengan determinannya dari yang di sini ya. 0 min pi per 2 berarti plus pi per 2. Nah, kemudian yang di bawah sama ya, ini masih plus 1, di sini kita pegang, kemudian determinan dari yang di sini menjadi 4 plus 2 ya. Gini, jadi hasilnya adalah pi per 2 sama 6 ya, pi per 12 di sana. Nah, ini adalah nilai determinan do X terhadap V di titik-titik yang diberikan. Nah, dari soal ini rekan-rekan masih bisa memeriksa sebenarnya atau mencoba latihan begitu ya. Ini kan ditanyakan do X terhadap V. Nah, rekan-rekan bisa mencari do X terhadap U, kemudian do Y terhadap V, do Y terhadap U. Demikian pula dengan yang turunan parsial Z nanti. Jadi
Dari satu soal ini rekan-rekan bisa kembangkan lagi, berlatih untuk mencari turunan parsial terhadap variabel yang lain.